Shalom, kita bertemu lagi dalam program Unshakable the Kingdom. Pada saat ini kita akan berbicara tentang kehendak Bapa. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat ini berbicara betapa pentingnya melakukan kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa lah yang akan membuat kita bisa diterima, bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi syarat mutlak untuk seseorang masuk dalam sistemnya Allah, masuk di dalam kehendak Allah, masuk di dalam nilai-nilainya Allah, masuk dalam kebenarannya Allah, adalah melakukan kehendak Bapa. Itu yang harus kita perhatikan. Sebab ayat ini begitu sangat begitu sangat tajam, begitu sangat berterus terang kepada kita semuanya bahwa kehendak Allah atau kehendak Bapa lah yang membuat kita bisa mengalami apa yang Tuhan rindukan terjadi di dalam hidup kita. Dan ayat ini berbicara lebih jauh lagi. Coba kita perhatikan masing-masing ya, kita memperhatikan di sini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan tragedi yang sangat-sangat besar di dalam hidup kita. Jika saat ini kita melakukan pelayanan, kita melakukan aktivitas pelayanan yang kita sangka, yang kita pikir apa yang kita lakukan saat ini merupakan kehendak Tuhan, yang kita lakukan saat ini merupakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, dan ternyata pada akhirnya terjadi penolakan yang sangat-sangat mengecewakan dari Tuhan kepada kita. Karena apa? Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Jadi maksudnya saudara-saudara, hidup kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Apapun, walaupun mungkin pelayanan kita, walaupun mungkin apa yang kita kerjakan sederhana, akan tetapi yang harus kita selalu pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah pencapaian yang terbaik, pencapaian yang tertinggi dari setiap orang percaya. Kehendak Tuhan itulah yang membuat kita bisa tetap eksis, tetap kuat, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, walaupun banyak hal yang mencoba menjatuhkan kita, walaupun banyak hal yang mencoba menggoda kita. Tetapi Anda harus tahu bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Coba kita perhatikan di dalam surat Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Bunyinya begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, perhatikan baik bagian terakhir, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, melakukan kehendak Allah itu adalah perjalanan pencapaian yang paling tinggi dari hidup kita. Waktu kita melakukan kehendak Allah, bukan cuma kita akan eksis di dalam perjalanan rohani kita di dunia ini, bahkan kita akan eksis sampai pada
waktu yang tidak terbatas, kata Alkitab, sampai selama-lamanya. Jadi kehendak Tuhan itu merupakan hal yang penting, hal yang harus kita hidupi saat ini. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita belajar melakukan kehendak Tuhan? Sebab memang hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akan selalu bertabrakan dengan kehendak kita. Percayalah saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah itu akan sangat bertentangan dengan cara berpikir kita, akan sangat bertentangan dengan apa yang kita pikir benar. Makanya hidup kita harus diselaraskan dengan Tuhan, harus diselaraskan dengan firman Allah, agar supaya kita belajar mengelola hidup kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kehendak Tuhan adalah pencapaian tertinggi bagi setiap orang percaya. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku dari kehendak Tuhan? Ayat ini dalam Matius pasal 7 akan berbicara tentang hal yang sangat luar biasa. Tentang, kalau di perikop Alkitab ini di tema kecil ada dua macam dasar. Coba kita lihat ayat selanjutnya dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita perhatikan pelan-pelan di sini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini saudara-saudara kita melihat ada dua orang yang sedang membangun. Jadi kita mesti tahu bahwa hidup kita dalam satu proyek untuk membangun keluarga, membangun masa depan, membangun masa depan anak-anak, membangun pelayanan. Jadi hidup kita sebenarnya ada dalam satu proyek namanya membangun. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang membangun adalah di sini bagaimana agar supaya apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan sekarang sesuai dengan kehendak Bapa. Itu yang penting. Apa yang kita kerjakan sekarang harus sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, untuk membuat apa yang kita kerjakan sekarang sesuai dengan kehendak Bapa, di sini Alkitab memberikan contoh tentang dua orang yang sedang membangun. Dua orang yang membangun di sini ada katanya orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kenapa yang satu dikatakan bijaksana, yang satu dikatakan bodoh? Ayat ini berkata, kenapa dia dikatakan seperti ini? Di sini memberikan penjelasan bahwa baik orang bijaksana ataupun orang yang bodoh di sini, dua-dua berhasil membangun. Akan tetapi waktu mereka berdua berhasil membangun, akan ada yang namanya angin, akan datang yang namanya hujan, dan akan datang yang namanya banjir. Dan ketiga hal ini akan menguji kekuatan daripada bangunan itu. Ketiga hal ini akan menguji kekuatan daripada bangunan yang dibangun oleh orang bodoh dan orang yang bijaksana. Nah, rupa-rupanya orang yang bodoh ini rumahnya runtuh, rumahnya rubuh. Apa yang dia bangun hancur. Apa yang dia kerjakan ternyata terbukti tidak berkualitas, tidak mempunyai kekuatan. Dan orang yang bijaksana terbukti apa yang dia kerjakan, apa yang dia bangun, apa yang dia buat tidak roboh. Artinya tetap berdiri, tetap kokoh, tetap kuat. Apa yang membedakan kedua bangunan ini?
Yang membedakan kedua bangunan ini, saudara-saudara, di sini sederhana. Yang satu, kenapa dia dikatakan bodoh? Karena dia bangun di atas pasir. Kenapa dia dikatakan bodoh? Karena dia hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Sekali lagi, dia mendengar tetapi tidak melakukan. Kenapa yang satu dikatakan orang yang bijaksana? Karena dia bangun di atas batu. Kenapa dia bangun di atas batu? Karena dia mendengar dan dia melakukan. Disinilah perbedaan. Jadi untuk dapat membangun sesuai dengan kehendak Bapa, membangun pelayanan sesuai dengan kehendak Bapa, membangun komunitas gereja sesuai dengan kehendak Bapa, membangun masa depan keluarga sesuai dengan kehendak Bapa, saudara-saudara, kita harus membangun dua hal. Bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita melakukan. Kita harus membangun seni mendengar dan seni melakukan. Kita harus menjadi orang yang lihai di dalam pendengaran dan juga lihai di dalam mengerjakannya. Ada banyak orang hebat di dalam hal mendengar, tetapi tidak hebat dalam hal melakukan. Ada banyak orang hebat di dalam teori, tetapi mandul di dalam praktek. Dan hidup sekarang, situasi sekarang, keadaan sekarang yang sementara melanda seluruh dunia, sedang menguji apa yang kita bangun. Sedang menguji apa yang kita sedang kerjakan sekarang. Sedang menguji pelayanan kita. Sedang menguji eksistensi pelayanan kita. Sedang menguji keluarga kita. Sedang menguji segala aspek di dalam hidup kita. Jika engkau mendengar dan melakukan, pasti apa yang sementara engkau kerjakan tidak akan roboh. Pasti apa yang sementara engkau kerjakan bukan hanya bertahan saat ini, tetapi akan bertahan sampai kita bertemu dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang mau mendengar dan mau mengerjakan. Dan kita mesti sadar, di sini hal yang sangat penting, saudara. Mendengar dan melakukan itu hal yang sangat penting. Dan mungkin ini hal yang sederhana, mungkin juga karena terlalu sederhana, kita banyak kali menganggap remeh. Kenapa kita tidak bisa melakukan apa yang kita dengar? Itu kan pertanyaan. Karena orang bodoh di sini, dia mendengar, tetapi dia tidak melakukan. Artinya, dia tidak ada semangat, dia tidak ada dorongan, dia tidak ada motivasi untuk melakukan apa yang dia dengar. Jadi artinya, kita tidak memiliki penghargaan, penghormatan terhadap siapa yang berbicara. Jadi artinya waktu kita hanya mendengar dan tidak melakukan, kita menganggap remeh siapa yang telah berkata. Kita menganggap remeh siapa yang menyuruh. Sederhana kan? Kalau engkau menghargai apa yang dikatakan seseorang, pasti engkau akan melakukannya. Jadi kenapa kita mendengar tapi tidak melakukan? Mungkin Anda tidak menghargai Tuhan lagi. Mungkin kita tidak menghargai siapa yang telah berfirman melalui Alkitab ini. Saya percaya orang yang mau mendengarkan dan mau melakukan, dia pasti adalah orang yang menghargai siapa yang telah berfirman. Dan kita yakin dan kita percaya Alkitab ini adalah perkataan Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Saya percaya Alkitab ini adalah perkataan Allah. Alkitab ini adalah kehendak Allah. Jadi waktu kita menghargai Alkitab ini, waktu kita menghargai kehendak Allah,
Saya yakin Anda punya motivasi yang kuat, motivasi yang besar untuk melakukan apa yang kita dengar. Yang gereja perlukan sekarang adalah orang yang pintar mendengar dan lihai di dalam melakukan. Kiranya malam hari ini, saat ini saudara-saudara, kita menjadi renungan bagi kita, agar supaya kita belajar lebih lagi untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kerajaan Allah, prioritasnya adalah kedaulatan Allah dan kebenaran yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa agar supaya Tuhan memberkati pemerintah Republik Indonesia. Tuhan memberkati khususnya para tenaga-tenaga medis yang ada di garis depan peperangan. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kita berdoa juga untuk sahabat, teman, saudara yang terpapar virus COVID-19, supaya mereka bisa pulih, sehat kembali, kuat kembali, dan mereka juga bisa berjumpa dengan Tuhan dengan pemahaman yang benar, dengan hidup yang luar biasa, karena Tuhan telah memulihkan kembali hidup mereka. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati para hamba-hambanya, Tuhan memberkati umatnya, gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat malam.